Cewek sama cowok tuh lebih cepat move on mana sih kalau menurut kalian? Cowok. Masa sih? Iya sih. Pasti ada rasa sedihnya ada. Nah, move on nih pertanyaan kita kan move on-nya secepat Move apa? on-nya itu loh, Iya. seberapa lama? Tergantung yang mana. Kalau dia udah cinta ke Allah, pasti dia tahu cara menghargai, menghormati orang tuanya. Pilihan-pilihan hidupnya tuh apa aja selama ini. Ya, Mama sendiri-sendiri kan akan aja. jadi mertua nih. Wow. Udah sampai situ takut. Mau lanjutin. Tanya udah umur segini tuh udah balik lagi kayak ke anak-anak itu kita. Siap-siap ya, guys. Semoga kamu nonton ya. Jangan gitu. Ada masanya kita nggak mau di. Assalamualaikum. Kalau soal lagi ngobrol berdua nggak bakal bisa ganggu gini. deh. Harus langsung nih guys. Jadi kita di episode Ada lagi 2 karena yang bertanya lumayan Banyak banyak. banget ya. Jadi kemarin aku sempat nanya, guys kalian boleh nonton episode pertamanya. Jadi kita lagi ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar perempuan yang aku juga dapat banyak ilmu baru. Oh ternyata perempuan tuh seperti itu loh. Dan dari ngobrol-ngobrol ini asik juga ya. Banyak dapat insight. Dan kita bukan ahli, bukan psikolog dan segala macam. Jadi ini sekedar sharing ngobrol aja. Di sebelah kanan saya Raje, di tengah ada Mama, di sebelah kiri. Mela. Ini Mela, guys. Nanti kalau mau kenalan sama Mela ada di episode 1 ya. Ini kita langsung lanjut aja pertanyaan pertama. Cewek sama cowok tuh lebih cepat move on mana sih kalau menurut kalian? Cowok. Masa sih? Iya sih. Kayak cepet banget. Dan kita cepat-cepat jawab. Dan aku kayak masa sih iya. Terus jadi curhat. Kenapa cewek lebih suka move on? Tahu tadi gimana kan? Entah. Cewek tuh pakai hati banget ya sih Pakai kan? hati banget. Gitu loh. Enggak udah putus langsung jatuh cinta lagi nggak bisa. Nggak bisa. Setahun dulu sih. Kalau mama ya. Aku tergantung sih. Oh, Betul. yang mana dulu orangnya ya? Kalau yang Berarti ngomong. Yang pasti tuh Susah cewek move on, cewek susah. ngobatin lukanya tuh lebih lama Lebih ya. lama. Oke. Kalau cowok berapa lama? Cepet sih. Karena pertama mungkin cowok tuh ada gengsi ya. Jadi nggak mau terlalu kayak Berarti denial dong sedih sebenarnya. sama cewek gitu. Pasti ada rasa sedihnya ada. Nah, move on nih pertanyaan kita kan move on-nya secepat Move apa? on-nya itu loh, Iya. seberapa lama? Tergantung yang mana. Iya. Tergantung karena apa gitu. Oh iya. Penyebab udah Iya. karena apa? Iya. Kalau bukannya kalau dikira pacaranmu putus bergara-gara dia nyeleweng, Belum. tentu ya. Belum Enggak, kalau cewek kan Biasanya kalau Putus. cewek gitu. putusnya karena gara-gara nyeleweng. Rata-ratanya. Iya sih, benar sih. Ya di pernikahan juga biasanya gitu sih ya. Nggak, lu belum jawab. Selama apa? Sebulan kan. Wow. Kecuali kalau langsung Banget sih. ketemu apa gitu. Dan biasanya cowok bisa langsung nyari lagi. Oh, sih. kalau cewek, Nah, kalau tuh cewek- ya tantenya kayak gitu kalau Kalau cowok cewek kan. kan susah langsung nyari lagi. Iya, ya. Terus Kalau kita cowok yang langsung cewek nyari lagi. sedih ya mikirin dia, Iya. kalau cowoknya udah Udah aduh makanya Curhat, cewek-cewek jangan bodoh. Dan bodoh kayak yang seperti yang sudah-sudah. Iya, tapi pasti ada masanya. Tapi cari lagi. Pasti ada jangan masanya bodoh. sih, Tan. Jangan bodoh. Pertanyaan kedua nih ya. Ini kayak lebih ke aku deh. Apa? Nilai terbesar wanita yang yakin dinikahi lelaki itu apa sih? Berarti lo kan sih. Iya, kalau aku pertama harus sayang dan cinta ke Allah sih. Karena kalau perempuan itu sayang ke Allah, cinta ke Allah, dia udah tahu di dalam hidup tuh tujuan hidupnya dia tuh apa. Jadi punya value sendiri, punya tujuan hidup, tahu larangan do and don'ts-nya apa gitu. Kalau dia udah cinta ke Allah, pasti dia tahu cara menghargai, menghormati orang Iya, tuanya. benar sih, benar. Pilihan-pilihan hidupnya tuh apa aja selama ini gitu. Jadi kalau aku nilai Karena utama ada rasa takut ke Allah. gitu iya, ya. karena dia kalau mau Terus ngapa-ngapain harus dia takut nurut. ke Allah. Pegangannya udah ada, pegangannya udah ada. Udah ada pegangan. Terus harus nurut. Menurut Ya. ke suami juga Ke soalnya suami. penting kan. Itu penting. Iya. Kalau menurut kalian wanita tuh apa sih yang biasa dinilai sama cowok, nilai plusnya gitu sampai mau dinikahin gitu? Abi cerita gak? Abi kan suaminya Mela ya. Abi cerita gak waktu itu Enggak. kenapa milih Mela? Enggak sih? Apa karena kamu paksa? Iya, Tidak. enggak. Enggak. Dipaksa juga nggak apa-apa. Iya, ya. Kalau gua rasa sih, ini tergantung nih ya, tergantung dari cowok itu pegangan hidupnya seperti apa Ji. Kalau kan saya pegangan kita kepada Allah, ada juga yang mungkin yang enggak gitu kan. Tapi kalau generalnya gua rasa, yang pasti perempuan itu harus punya karakter nggak sih, punya value dan tahu dia maunya seperti apa gitu. Iya. Mungkin nggak sih kayak gitu, Benar. yang punya value. Kalau lu gimana? Jadi Kan nggak selain sekedar, Allah ya, itu udah pasti. Pasti kan tipenya cowok juga beda-beda. Iya, iya, Cantik iya, itu iya. kan relatif ya. Iya. Jadi misalkan ada yang cantik tipe aku gitu, ya nggak hanya sekedar cantik, Iya, bener. betul. Gitu harus ada dia tuh tahu hidupnya mau dibawa kemana, Iya. dia tuh
kepedeannya dia dengan karirnya dia dan lain-lain, Oh, iya, itu benar. menjadi nilai plusnya dia. Benar. Mungkin dia pintar, dia hobinya apa, dan ini bukan tentang akademis dan lain-lain ya. Bukan. Siapa tahu dia misalkan hobinya di fashion tapi dia menggeluti banget itu, Iya, iya. dan itu kayak menjadi karya yang bagus. Jadi dia tahu ya Iya. apa yang dia mau ya gitu. Yes. Tentang ibu rumah tangga, Oke. yang sekarang tuh banyak banget yang ngerasa nggak dihargain kerja kerasnya. Bener gak sih guys? Ibu rumah tangga banyak sekarang yang ngerasa tidak dihargai kerja Sama keras. siapa? Sama siapa dulu ya? Sama suami gak sih? Aduh, suaminya suruh tukeran coba seminggu. Enggak. Tapi beneran loh. Ya benar. Iya nggak sih kan? Udah nyobain Wah, ibu rumah tangga tuh hebat banget sih menurut gue karena gak ada Suami sama istri itu lebih capek istri. Iya. Karena menurut aku ya kan kalau ibu rumah tangga itu waktu buat jadi jangan salah loh, tentang ibu rumah tangga bukan berarti dia punya me time menurut aku. Dan malah mereka nggak punya me time. Ada ya. waktu Iya. sih sekali buat apa-apa. Iya benar. Kalau gue kan half gitu ya. Dengan gue bekerja itu kayak me time gue. Berarti kan gue masih ada punya kesempatan untuk ada me time. Kebayang nggak ibu rumah tangga? Makanya teman-temanku yang ibu rumah tangga coba deh jangan pakai daster. Kayak tetap kayak di lo kalau mandi lo dress up tapi itu gitu-gitu. penting sih. Itu kayak ngebus mood lo banget sih menurut gue kayak gue ngapain ya kayak gitu. Kecuali mau tidur ya. Dia beda. Dia maksud aku ibu rumah tangga tuh wah gila sih keren banget. Tapi kalau ada yang gitu, ada mungkin suami kamu atau apa, mungkin bisa minta di switch itu 2 hari aja gitu. 2 hari gantian. Biar tahu rasanya kayak gimana. Karena senep dan capek ya kan ya. Senang. Jadi pemarah nggak sih kan? Benar jadi pemarah ya. Ya ibu rumah tangga tuh Dan itu tuh setan menguji ujian rumah tangga itu adalah membuat ibunya dulu loh. tuh. Gue pernah baca Mel, Oh, jadi ya? setan tuh di rumah tangga yang akan digoda duluan itu adalah istrinya, ibunya. Maksudnya dengan suka marah gitu apa? Enggak, karena ada rasa kayak nggak dihargain itu segala macam bla 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 gitu. How? Jadi Karena kita capek. Karena capek itu. terus kan. jadi akhirnya ngebandingin kok si keluarga ini kayaknya lebih ini lebih ini. Nah itulah mulai dari situ. Itu godaan setan. Tapi sebenarnya komunikasi juga sih sama suaminya tuh Iya. harus banget. Suaminya juga harus ngargain juga sih. Harus saling menghargai lah. Ada Harus. pertanyaan tentang pembulian terhadap perempuan. Kalian pernah dibully? Gak? Pernah. Pernah juga. Menghadapinya gimana? Kan pasti banyak juga di luar sana yang akhirnya pernah dibully. Gitu. Bulinya tuh mungkin kalau zaman sekarang ada kata-kata kali ya, maksudnya di Apalagi zaman sekarang kan Di sosmed gitu di ya, sosmed maksudnya. kan, sosial media juga bisa ngebully. Mungkin kalau dulu ketemu langsung atau ngedengar dari orang, kalau sekarang kan bisa langsung komen atau sekarang lebih ngeri sih ya, lebih gampang. Tante gimana kan? gimana kalau Dilempar menghadapi ke orang tante. yang ngebully. Lu mikir dulu Ya, ya. Aku juga mikir. kalau gue sih ya kalau dari sosmed ya cuekin aja sih ya. Gitu kan. Orang nggak tahu kita. Nah kita tuh sebagai perempuan itu, jadi gue balik lagi gitu ya. Kalau kita saling support woman hashtag gitu ya, gue yakin gak bakal ada yang ngebully sih. Iya. Kayak ada misalnya artis gitu misalnya ditinggal suaminya, terus tiba-tiba dibully malah sama perempuan lain gitu kan kayak jahat banget ya kita sesama perempuan. Ada lagi tuh yang kayak gitu. Iya kan kayak gitu-gitu. Coba deh kalau kita tuh sesama perempuan ya, kalau nggak ada nanti minta ya. Kalau misalnya saling support aja, itu gua rasa ya pertanyaan itu nggak bakal ada. Itu pasti dia dibully juga sama sesama teman perempuannya kayak gitu. Jadi udahlah nggak usah ngebully, Nggak usah kita tuh didengerin sesama aja perempuan. lah. Ya kalau yang ngalamin itu nggak usah didengerin Harus lah. didengerin deh. Guys, sebelumnya ya di episode 1 sama episode 2 kan aku makan dulu ya. Sebenarnya mereka berdua ditawarin, cuman biar lipstiknya nggak ini katanya, jadi mereka nggak makan. Jadi bukan aku tidak menghargai dan menghormati ya. Sengaja Tapi di sini ada makanan biar makan, Iya. tapi lipstiknya yang satu tetap ombre katanya. Pisahin aja. Iya. Oke lanjut. Ada pertanyaan nih Apa? tentang perempuan yang selalu dipandang sebelah mata sama mertua. Ada. Ouch. Tadi gue tuh alhamdulillah banget ya. Ini bukan peres gue ke depan kamera ya. Mertua gue tuh baik banget gitu kan. Jadi aku bener-bener gak ada tuh kayak ceritain drama-drama. Karena teman gue juga banyak yang cerita kayak gitu ya. Tua gue tuh baik banget karena kenapa? Kalau gue perhatiin, karena mertua gue tuh super gitu, super woman juga. Memandang aku tuh kayak diri dia juga nih. Gue juga perempuan, lo juga perempuan gitu. Jadi tapi kalau memang mertua teman-teman ada yang nggak bandang sebelah mata, pertama sih emang sharing aja dulu ke suami kamu sih gitu. Mama gitu, tapi tetap jangan marah-marah karena kali kita harus ingat surga itu di bawah telapak kaki ibu tuh udah harga mati. Jadi surga suami kamu tuh di bawah telapak kaki ibu kamu, bener nggak sih? Koreknya kurang Apalagi Tante. anak Itu nggak sih? laki-laki tetap di bawah ibu. Yes, itu dia. Aku rasa kalau imam kamu baik, semoga ya teman-teman pasti mau dengerin kamu gitu. Pasti bisa ngobrol baik-baik ke mertua kamu gitu. Kalau enggak ya sabar-sabar aja ya, kalau ada mertua yang gimana gitu. Karena kan Ya gimana ya? sabar aja ya. Iya. Jangan ngajarin suaminya untuk ngelawan ke ibunya. Itu malah semakin dibenci sih. Nanti bukan, nggak nantinya sih? juga hidupnya akan susah. Iya. Soalnya anak laki-laki tetap harus menjunjung tinggi ibu. Iya. Ibu.
Iya. Nanti takutnya kalian udah tinggalin deh punya mertua kayak gitu ke suami atau kalau gitu ya. Jangan. Soalnya kebahagiaan hidup itu ada di ibu anak laki-laki. Iya. Kebetulan anak aku kan juga cowok ya. Mungkin gak sih kayak, gak tau ya, aku sih kebayang, aduh, kayak kalau udah nikah, apakah dia akan, gitu kan pasti kan biasanya sama aku gitu kan. Mungkin gak sih, nggak ada proses kita nih masuk ke kehidupan suami, mertua kita pas menikah ya. Sedangkan mereka hidup tuh Dari dari bayi. bayi gitu. Jadi mungkin gak sih proses mertua kita juga berproses untuk menerima kita tuh udah bagian dari suami kita gitu nggak sih Tan? Jadi Apalagi ya kalau udah punya anak terus anaknya itu beda laki-laki lagi ya udahlah Jadi saling sabar nah, aja. aku semakin merasa sih emang tapi dari awal nikah mertua aku nggak pernah ada masalah dengan itu gitu, bersyukurnya aku. Tapi mungkin sih teman-teman coba lihat kenapa ya mertua gue gitu sama gue gitu nggak sih gitu, atau jangan-jangan apa kitanya yang memang gak mau masuk itu. Kuncinya menerima dulu sih. Jadi gini, kalau yang aku pelajarin ya, jangan ya udah dia tuh mertua kita sih. Jadi harus ibu. anggap orang tua. Iya. Harus anggap. Kan nggak ada yang sempurna sih, jadi kan gini. Kita tuh manusia gitu, nggak mungkin kita perfect. Kita sama orang tua aja bisa ada masalah. Asal ada apalagi sama mertua. apalagi sama mertua yang kita Orang baru lain, kenal kan. gitu. Jadi Mak ibu sendiri gitu juga sih kalau kita menurut suka gue. ada masalah. Jadi jangan bikin boundary mertua tapi Iya. gue punya ibu baru nih gitu. Oh ibu gue tuh nggak suka, ibu gue tuh ternyata jahat banget ya ibu. Jadi gue gimana ya? Jadi iya emang kita nih anak sih, jadi emang mau nggak mau kita harus belajar dulu sih gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih kayak gitu. Ya nggak sih Tan? Ya, Mama, sendiri-sendiri Kan aja. akan jadi mertua nih. Wow. Udah sampai situ takut. Mau lanjutin. Yang lain langsung beri. Gimana Tan? Mama gimana tuh? Gimana, Misalnya Tan? Mama punya menantu. Kan nggak ada yang sempurna juga ya. Pasti ada kekurangannya nih. Tapi mama harus wajib ngasih tahu. Oh iya. Jadi mama gimana? Misalkan menantu mama ada kekurangan. Kalau mama tipe yang Oh gimana? iya gimana Tan? Mama begini orangnya ya akan begini aja. Dia akan ngasih tahu ya. Akan Mama ngasih tuh tahu. frontal sih orangnya. Iya Kalau sih. apa-apa pasti bakal dikasih tahu. Akan langsung dikasih tahu. Jangan ditahan-tahan nanti dianya keburu salahnya makin gede. Oh iya juga sih. Jadi harus dari awal kamu salah nggak boleh begini gini. Iya sih. Nasihatin seperti ke anak sendiri Nah, aja. Bener-bener berarti dua-duanya harus nganggap mertua Iya, sama itu iya, anak. iya. Yang anak nganggap itu ya orang tua. Ya, tapi mungkin dari kitanya dulu sebagai menantu sih kan kita lebih muda ya. Nggak, Oh, apalagi iya. mama kan Dari anaknya kitanya cuma dulu satu-satunya. sih. Sama. Terus mama kan Gitu. pengen ngerasain punya anak perempuan gimana. Nah, Jadi akan otomatis Males. mama nasehatin. Nanti kalian jadi merasakan punya anak iya Tan, kita perempuan. Tan ya. Pasti beda kan punya anak perempuan sama anak laki-laki. Iya, kan? Tapi akan tetap mama nasehatin. Sebenarnya sih menurut gue nyokap lo enak sih ya. Jadi diri sendiri aja nggak sih? Lo jadi diri sendiri aja dia ngadepin kalau nyabin doi. Karena pasti Sama- dinilai iya, sih. bener sih, nyokap kalau ada lo. masalah harus langsung diomongin. Kalau Tapi kalau kesal-kesal nggak diomongin, itu malah lebih enak. jadi kesel kan? Kalau itu malah lebih enak Kesel. sih menurut aku. Malah jadi gede makin Iya, gede Makin ngeliat mukanya makin kesel. Iya, Jadi iya. langsung diomongin langsung aja. diomongin aja. Tapi dengan cara baik-baik. Terus kita saling nerima aja Iya. demi kebahagiaan anak. Wah itu keren tuh. Sama satu lagi kan ini orang tua ya. Orang tua itu kan pasti mau nggak mau makin lama makin jadi kayak anak kecil jadi jauh lebih sensitif dari kita. Jauh banget lebih sensitif. Jadi kitanya emang harus kayak emang hadapi orang tua kita sendiri aja. Harus mengerti. Orang tua tuh Gak orang gampang tua. pasti. Iya, beda. Kalian juga sebagai mantu akan tua nantinya. Jelek. Iya akan punya. Iya, benar. Akan punya. akan tua ini. sama juga masalahnya kalau kamu sekarang mau gimana gitu ke Iya. mertua, ada balasannya semuanya itu. Jadi bicarakan aja baik-baik. Baik-baik aja kok nggak masalah. Kalau sempaunya orang tuanya ngeyel mungkin udah sepuh dimaklum gitu ya. Soalnya udah umur Calon. segini tuh udah balik lagi kayak ke anak-anak itu kita. Siap-siap ya guys. Semoga kamu nonton ya. Jangan gitu. Oke lanjut. Oh belum, udah selesai. Udah nggak satu lagi. Oke. Perbedaan hidup perempuan saat masih single sama rumah tangga itu gimana sih menurut kalian? Ah, ya jauh banget itu. Diam gitu. Ada rasa shocknya gitu nggak sih satu rumah tangga tuh gini ya? Ada gak? Sempat gak sih momen-momen kayak oh seperti ini ternyata ya? Ada banget. Tante gimana mau jawab dulu? Iya sama. Ini kayaknya ada yang dipendam-pendam ya. Ada banget. Kalau aku lebih berasa kalau pas udah punya anak sih. Kalau pas nikahnya, Iya. ya nggak sih Tan? Kalau pas nikah masih berdua, enak aja kan bisa nggak perlu Iya, telepon iya, kalau malam iya. minggu pulang udah jam 12 gitu kan. Kita bisa pacaran sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi pergi gitu. Itu enak banget. Waktu belum punya anak belum ada ngerasa gapnya ya. Padahal lagi happy-happynya masakin buat suami, belajar masak gitu-gitu. Nah aku malah berasanya Masih pikiran kita masih untuk masih dia, masih muda gitu hanya ya. untuk dia. Iya, hanya untuk dia. Dia juga hanya untuk kita. Wow, iya Nah, banget. udah punya anak beda. Iya banget. Kita pikirannya udah untuk anak. Yes. Nah, waktunya tuh berasa emang aku tuh sempet kan kalau orang apa ya, mungkin itu disebutnya baby blues ya atau gimana. Aku tuh sempet kayak ngerasa kehilangan jati diri gitu gue. Jadi kayak pas punya anak
bentuk badan sudah berubah kan, ya kan. Terus yang teman-teman biasanya malam minggu nongkrong udah nggak bisa, waktu baru punya anak itu emang jauh banget sih Jay berbedanya gitu. Sempat kayak merasa kehilangan jati diri juga gitu, kok gue gini banget ya. Tapi emang proses ya Tan ya. Sampai akhirnya gue sadar kehidupan lo tuh tetap harus jalan dan harus selaras gitu. Jadi misalnya kayak Kalau zaman dulu kan nggak ada baby blues tuh ya. kata-katanya tapi sebenarnya ada lah. Ada. Sebenarnya Tapi kalau yang dipikir-pikir sekarang seperti yang anak-anak sekarang katakan itu, oh dulu tuh gua tuh itu baby blues ya kayak gitu. ternyata iya sama ada zaman dulu juga. Ya pokoknya sekarang kalau menurut gue lo harus bener-bener bagi waktu sih, ya kan ya. Jadi biar adil buat diri lo harus punya waktu, buat suami lo harus punya waktu, buat sahabat-sahabat lo harus punya waktu, buat keluarga lo punya waktu, buat anak lo punya waktu. Jadi Itulah hebatnya perempuan. begitu. Semangat Kalau teman-teman. ingat ke situ, Ya kan Tan? Karena mama sekarang udah agak survive Agak ya. selalu. Anaknya udah gede, udah ini. Tapi berat banget deh Tan kalau pas awal-awal curhat. Ya untuk bagi waktu itu ya, kan kita yang udah tua-tua gitu kalau ingat ke situ, wah itu benar-benar orang Tan. zaman sekarang ada baby blues tuh apa sih? Terus dia cerita baby blues tuh apa sih? Oh iya kita juga dulu Nah, ngalamin itu ternyata emang ada prosesnya ya Tan ya untuk kayak gitu. Gitu Iya, sih. Itu perbedaannya waktu dan lo harus lebih disiplin sama diri lo untuk. Iya benar, disiplin sama diri sendiri. Jadi jangan ada yang kehilangan gitu. Hebat perempuan hebat. Makasih Hebat, untuk waktunya udah perempuan hadir di itu. sini. Terima kasih. Nanti saya boleh makan di sini ya. Perempuan itu Iya. coba akuin perempuan itu Hebat hebat. banget. Mm-mm. The best. Dan surga itu kan adanya di telapak kaki. Nah, ibu. karena Di itu perempuan. hebatnya ibu. Iya. Bayangin melahirkan, Wah. Nanti di langsung ngurus anak, Oke. ngepel, nyetrika, nyuci, masak, Masya Allah. ladenin suami, Oh. belum anak sakit segala macam semuanya Bahkan dihandle semua. sendiri. Iya benar Tan. Terus udah gitu nggak dihargain sama suaminya, kan capek deh. Tidak ada babai. Tidak ada babai Tan. Oke, tetap harus berkarya kita. Berarti jangan Berhenti berkarya untuk ya. para suami juga jangan begitu. Hmm. Jangan saling menghargai hidup itu. Betul. Lebih enak, lebih tentram kok hidup begitu. Jangan deh, jangan yang neko-neko, ngadi-ngadi. Lurus aja. Ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi, jangan. Benar-benar setuju. Nantinya nyesal deh, percaya deh. Ujung-ujungnya Nanti nyesal. ujungnya nyesal. Sama yang buat perempuan itu Tan jangan berhenti berkarir. Jangan berhenti Berkarya. Jangan. Jangan berhenti Harus berkarya tetap. teman-teman. Mm-mm. Walaupun kita kerja, kita akan tetap bisa ngurus anak. Walaupun nggak full. Bisa. Walaupun Bisa. banyak ketinggalannya. Yes, aku Tapi ya setuju. untuk masa depan. Aku setuju. Semangat ya perempuan kalian hebat. Surga menunggu nanti untuk Ya Allah, perempuan. amin. Amin, ya Allah, Amin ya ya rabbal Allah. alamin. Makasih udah pada nonton. Nanti kita ketemu lagi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh. Terus di follow juga Mama K and Friends. Nanti Mama juga K share dan di sini. ya. Makasih. Assalamualaikum. Bye.